nggak mengganggu. Video amatir merekam longsor tebing setinggi 30 meter di Kampung Panyalahan, Desa Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Minggu pagi setelah lokasi tersebut diguyur hujan semalaman. Longsoran menutup akses jalan desa penghubung Kecamatan Bantar Kalong dan Cula Mega. Aktivitas warga lumpuh karena jalan utama tertutup longsoran berupa tanah dan pohon besar. Warga, petugas BPBD serta TNI Polri gotong royong membersihkan material longsor agar jalan bisa secepatnya dilalui. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, warga membersihkan lumpur tebal yang menyelimuti badan jalan dan rumah mereka. Selain merusak rumah warga, sejumlah sarana umum juga terdampak. Sedikitnya ada 4 kecamatan yang terdampak banjir dan longsor, yakni Kecamatan Pamengpek, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Cihurip. Longsor menelan 1 korban jiwa di Kecamatan Cisompet. Dari Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat, Denden Ahdani, Iwa Ahmad Sungkawa, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Oke, kita akan coba update terlebih dahulu ya, informasi dan juga perkembangan terbaru. Ini di wilayah Tasikmalaya ada rekan kami, Denden Ahdani. Denden, informasi terbaru dari sana, perkembangan mengenai longsor seperti apa, Denden? Ya, baik. Kita dan pemirsa TV One, saat ini saya sedang berada tepat di lokasi longsoran tebing setinggi 30 meter yang hari Minggu kemarin sempat menutup akses jalan desa di Kampung Panyalahan, Desa Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, yang menghubungkan antara Kecamatan Bantar Kalong dengan Kecamatan Culamega. Ini hari Minggu kemarin longsoran berupa material tanah dan pohon-pohon besar sempat menutupi jalan, dan informasi dari warga tempat barusan ternyata kemarin sempat ada seorang pengendara sepeda motor yang nyaris terbawa longsor, namun pengendara tersebut berhasil menyelamatkan diri, hanya motornya terbawa longsor sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Untuk saat ini jalur jalan penghubung antara Kecamatan Bantar Kalong dengan Kecamatan Culamega ini sudah bisa dilalui, namun warga di sini tetap bersiaga patroli untuk mengawasi. Dikhawatirkan ada longsor susulan, karena kemarin juga longsor itu bukan kali pertama, itu longsor merupakan kali kedua setelah hari Kamis kemarin terjadi longsor dengan intensitas kecil. Yang hari Minggu kemarin longsor terjadi dengan intensitas tinggi karena diguyur hujan semalaman. Saat ini jalan sudah bisa lalui, namun warga diimbau untuk waspada karena mengingat saat ini di lokasi ini memang sedang diguyur hujan deras. Kita. Oke, baik. Untuk sekarang ini cuaca di sana masih hujan, Denden? Sedikit saja? Ya, memang betul. Sejak semalam saya berada di sini, memang tadi malam hingga pagi memang hujan cukup deras, dan saat ini memang hujan masih terjadi, namun dengan intensitas kecil kita. Baik. Baik, Denden Ahdani mengabarkan langsung dari wilayah Tasikmalaya. Nanti kami kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru. Nah, soal fenomena cuaca dan juga adanya peringatan soal bencana ya, kami akan berbincang dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi. Selamat pagi, Baik. Ayu dan kita. Baik, Pak Guswanto, boleh sharing gitu ya pada kami pagi hari ini, menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi sih Pak, kok kayaknya kita merasa akhir-akhir ini hujan begitu lebat dan juga frekuensinya sering gitu Pak. Baik, saya sampaikan Mas Bayu dan Mbak Vita bahwa sebenarnya sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 ini, itu wilayah Indonesia itu secara global masih dipengaruhi oleh adanya La Nina ya. Artinya begini, walaupun terkadang di tahun 2022 ini ada semacam musim kemarau, tapi kemaraunya itu kita kategorikan kategori basah. Kemudian ditambah lagi adanya indeks Ocean Dipole Mood ya, nilainya juga minus
0,9. Ini juga menunjukkan bahwa adanya pembentukan aktivitas awan dan hujan di wilayah Indonesia bagian barat itu juga cukup signifikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil analisis kondisi regional ya, per tanggal hari ini 25 ya, itu kita juga melihat adanya konvergensi di wilayah sepanjang pesisir barat, mulai dari Aceh sampai ke Lampung, dan ada juga konvergensi maupun konvensi di daerah Kalimantan. Dan ini menunjukkan adanya peningkatan pembentukan awan dan hujan. Dan di sisi utara sendiri, di luar wilayah Indonesia, artinya Filipina itu kemarin terbentuk beberapa hari yang lalu, itu terbentuk adanya tropical cyclone Noru. Dan ini dampaknya hanya curah hujan di wilayah Indonesia bagian utara. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat Mas Bayu dan Mbak bahwa saat ini juga analisis kondisi lokal ya itu juga menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif seperti yang terjadi di Jabodetabek, kemudian di wilayah Sulawesi Tengah, di Palu. Itu kondisi topografi lokal yang bisa membuat pengangkatan udara lebih masif sehingga ini menjadi hujan yang jatuh di wilayah sekitarnya. Oke. Nah, dari 3 hal itulah yang menyebabkan bahwa wilayah Indonesia ini lebih cenderung 3 tahun terakhir ini dalam posisi sepertinya hujan terus. Nah, itu Pak Guswanto yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi kan ada beberapa daerah yang memang harus mewaspadai ya, Pak ya, potensi bencana berkaitan dengan cuaca ekstrim. Tapi Pak, kalau memang cuaca ekstrim atau hujan ini memang 3 tahun belakangan terakhir sampai saat ini pun juga masih terjadi, tapi bagaimana kita bandingkan Pak untuk tahun ini, di tahun 2022 dengan di awal tahun 2020, kalau tidak salah ya Pak ya, waktu di wilayah DKI Jakarta tuh sempat banjir di beberapa wilayah itu cukup masif sekali Pak. Betul, Mbak Vita. Jadi pada tahun 2020 awal, kalau tidak salah waktu itu 1 Januari ya setelah tahun baru, itu terjadi banjir yang cukup besar di DKI Jakarta. Kemudian juga kita melihat pada tahun 2021 itu malah di November. Nah, kemudian juga kita perlu waspadai untuk tahun 2023 ini. Karena apa? Saat ini itu sekitar 47% wilayah zona musim di Indonesia itu sudah memasuki musim hujan dan sekitar 47% itu maju dari normalnya. Artinya karena kondisi yang La Nina dan IOD yang negatif tadi itu menunjukkan lebih masif untuk curah hujannya, sehingga ini perlu diantisipasi di tahun-tahun mendatang di Jabodetabek khususnya Pak di Januari atau Iya, sebentar September. Pak. Maaf Pak, yang ingin saya tekankan begini. Kalau kita bandingkan soal intensitas hujannya Pak di tahun 2022 ini dengan awal tahun 2020 itu seperti apa? Untuk Baik. intensitas hujannya. Kalau kita prediksi tahun 2023 artinya kan puncak musim hujan ini kita perakirakan Desember Januari ya Mbak Vita. Jadi kalau kita lihat ini pasti lebih besar dibanding tahun yang lalu. Ini yang perlu diantisipasi. Berapa persennya ini masih fluktuatif ya Mbak Vita. Kalau kita melihat kemarin itu ada sekitar sampai 15% naikannya. Tapi itu masih fluktuatif. Kita lihat perakiraan lebih mendekat lagi. Karena kan BMKG memperakirakan perakiraan curah hujan bulanannya. Setiap bulan akan diperakirakan. Seperti itu Mbak Vita. Baik. Pak Guswanto, kalau dari kondisi yang tadi Bapak sampaikan 2020, 2021, 2022 gitu kan ada perubahan mungkin iklim secara global begitu ya. Ini pertanyaannya adalah seberapa mengkhawatirkan sih Pak? Baik, kalau seberapa mengkhawatirkan ini sangat tergantung daripada kalau dari sisi curah hujan kita sudah melihat bahwa kode 3 tahun terakhir ini bahkan 2022 menuju 2023 ini perlu diwaspadai. Namun yang lebih kita tekankan lagi, curah hujan itu kan hanya salah satu faktor trigger untuk bencana alam. Nah, selanjutnya itu bagaimana infrastruktur ataupun bentangan alam yang ada di wilayah di mana hujan itu akan jatuh itu kondisinya, itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kegiatan atau aktivitas manusia di wilayah itu. Nah,
apabila ini berinteraksi, bersinergi, ini perlu ditekankan kalau wilayahnya wilayah sudah kritis ya sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menambah kekritisan daripada lahan tersebut. Nah, apabila curah hujannya kita sudah mengantisipasi bahwa curah hujan ini akan 10% lebih besar atau 50%, maka tentunya infrastruktur irigasi itu akan berbesar daya tampung ataupun dilakukan pendalaman daripada pendangkalan yang terjadi seperti itu. Oke, artinya kalau saya balik lagi tadi ke Pak Guswanto sampaikan tadi puncak musim hujan itu kan Desember sampai Januari gitu ya Pak ya. Nah ini apakah prediksi yang dilakukan oleh BMKG juga sudah menyatakan bahwa potensi itu rata Pak dari Aceh sampai Papua gitu Pak? Tidak, jadi kalau kita melihat tidak rata Mas. Jadi curah hujan seperti saat ini pun seluruh wilayah Indonesia tidak seluruhnya memasuki musim hujan, baru sekitar 30-35% yang masuk di bulan September Oktober nanti. Dan kemudian itu akan berjalan sampai nanti puncaknya itu sekitar Desember Januari. Kemudian untuk Jabodetabek sendiri itu masih diperkirakan Oktober akan masuk musim hujan. Sedangkan di Jawa Barat kalau kita melihat saat ini Jawa Barat, Jawa Tengah itu lebih cenderung wilayah selatan, sedangkan wilayah utara itu masih belum. Jadi tidak bersamaan secara ruang dan waktu. Oke, tidak bersamaan. Tapi sekali lagi yang harus diantisipasi kan karena intensitas hujan ini lebih tinggi dibandingkan waktu awal tahun 2020 kemarin kan Pak ya. Nah, mitigasinya seperti apa Pak? Iya, koordinasinya seperti apa Pak dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian memitigasi hal ini, terutama dalam hal komunikasi kepada beberapa warga di wilayah yang memang ini menjadi rawan bencana. Seperti apa Pak? Baik. Koordinasi dengan Pemda dan maupun stakeholder yang lain sudah kita lakukan, baik koordinasi yang kita biasanya kita melakukan koordinasi secara pentahelik, ya baik dengan akademisi, kemudian dunia usaha, kemudian partner yang lain. Nah, ini kita lakukan juga koordinasi secara berjenjang, artinya berjenjang dari tingkat nasional, kita melakukan ke tingkat provinsi kita lakukan ke tingkat kabupaten, karena BMKG memiliki UPT di daerah. Sedangkan untuk koordinasi secara mendatar, horizontal juga kita lakukan dengan kementerian lembaga yang setara, misalkan dengan BNPB, dengan Basarnas, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Dan materi apa yang disampaikan ke sana? Yang disampaikan adalah bagaimana, misalkan dengan PUPR sudah kita lakukan kemarin dengan sumber daya air, kita melakukan koordinasi kapan PUPR akan mengoperasikan waduknya karena suplai air seperti apa yang kan, dan itu sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, koordinasi inilah yang disampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan antara lain bagaimana kondisi perakiraan curah hujan baik harian maupun bulanan, kemudian bagaimana prediksinya ke depan, kemudian bagaimana respon daripada kementerian lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk misalkan infrastruktur, apakah harus diperbesar atau harus dioperasikan, ditahan, kemudian dilepas, atau dimasukkan dalam bendung terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Guswanto sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan informasi pada kita semua pagi hari ini. Semoga ini bisa dimaknai untuk selalu berwaspada ya, untuk melakukan tindakan yang bisa meminimalisir adanya dampak-dampak negatif dari potensi bencana itu tadi. Sekali lagi Pak Guswanto, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Vita, salam sehat.